Halo para petualang, selamat datang di channel Petualang Panorama. Di video kali ini kita bakal jalan-jalan ke Banyuwangi nih, kota yang cakep banget di ujung timur Pulau Jawa. Banyuwangi punya segudang pesona alam yang asik, dari gunung, hutan, taman nasional, sampai pesona bawah laut. Yuk, kita mulai petualangan seru kita di Banyuwangi. Selamat menonton! Kami berangkat dari rumah jam 5 pagi dengan tujuan Surabaya dan makan siang di Semarang. Untung pas berangkat sudah lewat masa puncak arus liburan ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Padahal sehari sebelumnya perjalanan ke Semarang bisa sampai 15 jam loh saking macetnya. Ini adalah jembatan Kalikuto yang menghubungkan Kabupaten Kendal dan Batang. Nah, saatnya makan siang. Kami mampir di Resto Super Penyet. Perjalanan menuju Surabaya dilanjutkan melalui Tol Bawen yang menanjak. Karena rest area Bawen penuh, kami lanjut terus dan mengisi bensin di rest area KM 575. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya sampai juga kami di Surabaya. Di Surabaya kami menginap di Hotel Platinum Tunjungan. Hotel Platinum sesuai namanya ada di Jalan Tunjungan, sebuah jalan yang memiliki banyak gedung-gedung bersejarah dan tempat nongkrong untuk menikmati berbagai macam kuliner sehingga jalanan ini lebih hidup di malam hari. Hari ini perjalanan ke Banyuwangi dilanjutkan melalui jalan tol Surabaya Probolinggo. Sayang sekali tol belum mencapai kota Banyuwangi, karena dari pintu tol terakhir, yaitu pintu tol Gending, masih perlu 177 km lagi untuk mencapai kota Banyuwangi. Ini adalah PLTU Paiton, sebuah kompleks pembangkit listrik tenaga uap yang berkontribusi dalam memasok kebutuhan listrik untuk wilayah Jawa Bali. Nah, ini Monumen 1000 km Anyar Panarukan yang dibangun untuk mengenang pembangunan jalan raya sepanjang 1000 km dari Anyar sampai Panarukan pada zaman pemerintah Dendels. Sekarang kita memasuki hutan Baluran, bagian dari Taman Nasional Baluran yang sering dijuluki sebagai Afrika Van Java karena memiliki hamparan savana yang luas dan beragam satwa liar. Pantai Watu Dodol dengan ciri khas patung gandrung Watu Dodol. Di seberang sana terlihat Pulau Bali. Kalau sudah sampai di sini, pelabuhan Ketapang menuju Bali hanya tinggal 10 menit lagi loh. Akhirnya sampai juga kami di Banyuwangi. Di Banyuwangi kami menginap di Hotel Ilera.
Hotelnya bersih dan nyaman. Agenda pertama kami di Banyuwangi adalah mengunjungi Kawah Ijen, yaitu sebuah kawah vulkanik yang terletak di perbatasan antara Banyuwangi dan Bondowoso. Kawah Ijen memiliki daya tarik berupa fenomena api biru atau blue fire, yang merupakan reaksi gas hasil bercampurnya belerang dengan oksigen, sehingga memperlihatkan bentuk seperti lidah api berwarna biru. Selain api biru, Kawah Ijen juga memiliki danau kawah berwarna hijau toska yang merupakan danau asam terbesar di dunia. Barcode yang kita dapatkan dari pemesanan tiket online, kita tunjukkan di loket sekaligus untuk melakukan pembayaran. Petugas akan memberikan tiket fisik yang akan diperiksa di gerbang lokasi awal pendakian. Loket ini sendiri baru dibuka pada jam 2 pagi. Untuk naik ke Kawah Ijen, medannya lumayan berat loh. Jalannya naik dan terus naik. Tapi jangan khawatir, bagi pengunjung yang mau naik ke atas tapi tetap bisa tampil cantik dan bebas rasa lelah, kalian bisa menggunakan gerobak atau taksi yang tersedia. Taksi ini tidak hanya ada di bawah, tapi juga di beberapa titik di lokasi pendakian. Tarifnya sendiri bervariasi, antara 800.000 sampai 1 juta rupiah untuk rute ke atas dan bisa ditawar. Di Ijen tersedia musola kecil yang hanya cukup untuk sekitar 3-4 orang saja. Karena itu sangat disarankan untuk membawa peralatan sholat sendiri dan menjaga wudhu sejak dari hotel. Blue fire atau api biru berada persis di bibir kawah. Karena itu, untuk menuju ke sana, kita harus ke atas lebih dahulu. Baru nanti ketika hampir mencapai puncak, akan ada percabangan, di mana untuk ke blue fire, kita harus turun ke bawah. Menuju bawah ini, jalannya sangat sempit dan hanya cukup untuk 1 orang. Karena blue fire hanya terlihat di saat gelap, maka kita sudah harus berada di sini sebelum jam 5 pagi.
Dari titik awal pendakian ke puncak Kawah Ijen, ada kenaikan ketinggian sekitar 400 meter. Jarak yang ditempuh secara horizontal hanya sekitar 3,5 km yang terbagi atas 3 bagian, yaitu 1 km pertama menanjak, sampai dengan kilometer 2,5 tanjakan semakin curam, dan 1 km terakhir cenderung melandai. Selesai sudah agenda pertama kami di Banyuwangi. Setelah ke gunung, agenda kami berikutnya adalah menikmati pantai dan pemandangan bawah laut Banyuwangi yang akan kami tampilkan di video kami berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya!